Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya Pendeta Herianto PM Pakpahan, Sarjana Teologi, pimpinan Jemaat HKBP Mataram Resort Bali. Terima kasih dalam Mutiara Iman Kristen yang diselenggarakan oleh Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu saya menyapa kita, semoga kita diberkati Tuhan dimanapun berada dengan kegiatan Mutiara Iman Kristen ini, memberikan semangat baru, sukacita baru dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan bagi kami nafas hidup, dan kami terus rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati sahabat pendengar Bapak Ibu melalui channel YouTube ini. Engkau yang menyertai kami semua. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan bagi kita, yaitu dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 15. Yeremia 3 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema untuk renungan kita hari ini, menjadi pemimpin yang sesuai hati Tuhan. Aristoteles pernah berkata bahwa dia yang tidak pernah belajar untuk taat tidak bisa menjadi komandan yang baik. Dia yang tidak pernah belajar untuk taat tidak bisa menjadi komandan yang baik. Arti daripada kalimat itu mengingatkan kita bagaimana sebagai gembala, pemimpin umat, pemimpin di tengah keluarga, pemimpin di tengah gereja, institusi pemerintah, dan di lembaga lainnya, sangatlah perlu memiliki, yaitu hidup taat. Kita semua diibaratkan adalah gembala yang memimpin di tengah kehidupan. Maka sebagai gembala, dia harus taat kepada gembala agung. Jadi sebagai pemimpin, sebagai pelayan dimanapun, Tuhan menginginkan kita meneladani Kristus sebagai gembala itu. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita sangat merenung bagaimana seorang pemimpin itu sangatlah mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Maka pesan firman Tuhan bagi kita, pertama, kiranya kita menjadi gembala yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan Tuhan memilih gembala dan berharap bekerja memimpin sesuai dengan kehendak Allah. Jadi motivasi sebagai gembala itu harus memuliakan Tuhan. Ini yang harus sangat penting kita hidupi. Banyak hal yang bisa menjatuhkan hidup seorang pemimpin, hidup seorang pelayan. Tentu bisa keinginan, tawanan, nikmat sesaat, dan tawaran-tawaran dunia inilah. Keinginan-keinginan daging yang bisa menjatuhkan seseorang, orang percaya. Maka sebagai orang Kristen, bahkan sebagai pemimpin di tengah kehidupan ini, bagaimana mungkin kita memimpin umat, memimpin di tengah pekerjaan, memimpin di tengah keluarga, kalau tidak mampu mengendalikan pertama keinginan kita, apalagi yang bersifat
berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan sangat ingin sebagai pemimpin kita hidup di dalam firman. Kita hidup taat. Bahkan pemimpin itu dikatakan bagaimana dia ditempatkan untuk mengerjakan tugasnya itu dengan tulus. Ini yang sangat penting. Masih banyakkah di antara kita yang masih tulus melaksanakan tugas pekerjaan kita? Tulus melaksanakan di dalam pekerjaan pemerintahan, tulus mengerjakan di dalam pekerjaan rumah tangga, pelayanan masyarakat. Maka dalam hal ini, sebagai gembala atau orang-orang yang digembalakan, Tuhan menginginkan kita harus bekerja, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya kehendak kita saja. Yang kedua, firman ini mengajak kita, seorang gembala butuh pengetahuan dan pengertian. Jadi di dalam tugas pelayanan kita, pekerjaan kita sangatlah penting namanya hikmah. Ketika kita berhikmah dan kita terus berserah, teruslah belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Belajar di dalam menghadapi masalah, belajar di dalam menghadapi hal-hal yang tidak baik, belajar menghadapi cercaan hinaan orang, belajar menghadapi kondisi-kondisi beda pendapat. Ini sangat penting, Bapak Ibu terkasih yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin, tidak mudah bertugas untuk di tengah pemerintahan. Maka kita diinginkan Tuhan untuk terus menggali ilmu. Bahkan istilah tren sekarang ini, kita harus mengupgrade diri kita, bahkan up to date dalam kondisi perkembangan zaman digitalisasi informasi ini. Tidak ada lagi informasi yang terlambat sebenarnya kalau seseorang itu mau menggali, bahkan terus mencari, terlebih yang menambah untuk wawasan pengetahuan. Maka sebagai orang-orang Kristen, sebagai para gembala, para pemimpin, baik di tengah gereja, pemerintahan, dimanapun, Tuhan menginginkan kita terus menggali ilmu, tidak berhenti untuk belajar dan mengaktualisasikan apa yang kita pahami dan merefleksikan apa yang kita geluti di dalam ilmu itu sendiri atau pengalaman-pengalaman iman kita. Maka hal ini sungguh menguatkan kita bagaimana pemimpin umat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dia harus terus menggali pengetahuan dan pengertian itu karena kekuatan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan mau sampaikan, Yesus mencukupkan hidup para gembala. Tuhan mencukupkan kehidupan kita yang mau taat, yang mau melayani. Jadi Tuhan juga ingin kita tidak hanya menjadi komandan, tidak hanya menjadi bos, tidak hanya menjadi pemimpin semata, tetapi karakter Kristus, kerendahan hati itu sangat dibutuhkan. Banyak para pemimpin yang jatuh karena kesombongan. Bahkan kesombongan itu bersifat rohani. Ini menjadi penting. Saya sebagai pendeta, kita semua yang mendengar firman ini diingatkan, jangan sampai kita merasa lebih kudus, lebih mulia dari orang lain. Karena di mata Tuhan kita sama-sama orang berdosa. Tetapi Tuhan ingin, kalaupun kita merasa iman kita lebih tinggi, kehidupan kita lebih baik, Tuhan ingin kita terus membangun karakter Kristus di dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu adalah semata-mata sedang menabung yang namanya suatu sikap yang mulia bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita semua yang dikasihi Tuhan, teruslah karakter Kristus itu terbangun dalam kehidupan kita,
kerendahan hati, mau mengampuni, mau berkorban. Jadi Tuhan menginginkan kita para pemimpin, para umat orang percaya, bagaimana kita dibangun supaya kita jauh dari namanya kerakusan, jauh dari namanya hedonisme, jauh dari namanya gaya hidup berlebihan. Apalagi dalam sebagai pejabat publik, pejabat-pejabat dalam pelayanan pemerintahan. Ini yang sangat penting, bahwa hidup kita dicukupkan. Maka ketika kita dicukupkan, tunjukkanlah kehidupan yang rendah hati. Tidak ada yang perlu disombongkan, karena bagi Tuhan kita ini sama. Percayalah, Tuhan sediakan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Mari kita berjuang menjadi pemimpin yang sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu kiranya menguatkan kami. Kami hidup menjadi gembala yang baik, pemimpin umat, pelayan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Pembimas Kristen dan juga Mutiara Iman Kristen yang diselenggarakan. Shalom, salam Pendeta Herianto Pakpahan.